Hai teman, ada yang lagi berusaha move on gak? Teman-teman bisa ceritain aja pengalaman move on di kolom komentar ya. Dulu gue waktu masih SMA apa SMP ya, gue belum ngeh move on itu apa sih. Gue pahamnya kalau move on itu tentang keberhasilan melupakan seseorang. Dan gue sempat baca bukunya Bang Raditya Dika, Manusia Setengah Salmon. Di situ ngomongin soal berani pindah. Karena katanya dalam kehidupan ini kita nggak lepas dari perpindahan. Mulai dari pindah masa dari bayi jadi anak-anak, ke masa remaja, lalu masa dewasa, terus jadi tua. Terus juga perpindahan dari TK, SD, SMP, SMA, masa kuliah. Ada perpindahan. Terus juga ada yang pindah rumah ya, jadi pindah lingkungan juga, pindah ke teman-teman yang baru. Ya kita ini emang gak lepas dari perpindahan. Mulai dari kita bisa bergerak itu aja udah mengalami perpindahan ya. Sampai ke urusan hati, pindah perasaan. Ini sih yang selalu jadi common topiknya, karena sulit banget buat move on. Sebenarnya nggak ada parameter yang bisa mengukur seberapa sulit move on itu, karena subjektivitas orang beda-beda. Dari pengalaman gue nih, dulu pas masa SMA ya, gue pernah dihianatin. Gue lihat ex gue dulu itu ngejemput cewek lain, teman satu sekolah gue tapi nggak akrab. Dan gue saat itu gue jalan ngelewatin mereka dengan berusaha biar gak kelihatan. Nah baru sampai rumah gue SMS ya ke ex gue itu nanyain dia di mana dan dia bohong. Saat itu gue kesel pasti dan merasa ex gue jahat. Gue sampai cari-cari kelebihan gue apa dari cewek itu gitu. Gue ada merasa lebih cakep lah. Jadi kesel aja kenapa hianatin gue. Tapi setelah waktu berlalu gue sadar gue dulu masih di tahap suka atau tertarik sama orang secara fisik aja. Belum sampai turun ke hati. Gue merasa dia berkhianat tapi gue belum merasa sakit banget. Jadi merasa proses move on saat itu gak begitu terasa sulit. Entah karena emang gue dulu belum memahami cinta dengan benar, atau karena waktu udah berlalu dan perasaan itu ikut berlalu juga. Ya udah jadi cerita lama menurut gue, sekarang gak perlu dikeselin lagi. Tapi ke depan gak lagi deh berurusan dengan orang tipe kayak gitu. Udah. Lanjut ke cerita pengalaman move on tersulit ya. Gue dulu dengar lagunya Agnes Mo yang Jerah dan Teruskanlah. Gue jadi auto nangis. Air mata gue langsung jatuh aja. Dan di momen itu gue rasa dada gue sesak banget, sakit. Kalau ingatan tentang orang itu muncul lagi. Gue gak dikhianatin, enggak. Lebih ke perasaan bersalah. Dia bukan ex gue, cuma teman ngobrol aja. Tapi susah banget move on-nya karena gue pakai hati. Sampai saat itu gue ngerasa cinta mati. Dua orang yang menurut gue kita saling sayang tapi gak bisa bersama. Tapi itu dulu 5 tahun lalu. Gue udah benar-benar selesai sama perasaan itu. Dan dulunya gue sempat mikir batas antara belum dan sudah move on itu apa sih? Karena saat itu gue udah sadar gak ada cara buat bersama dan dunia gue gak bisa berhenti di dia. Gue harus bisa melanjutkan hidup. Saat itu gue masih 20 tahun, masih waras lah untuk mengendalikan diri dari cinta. Yang gak tahu benerin cinta atau obsesi aja. Ya sulit untuk melewati proses move on dan membiarkan ingatan tentang dia melebur dengan kesibukan lainnya.
Ada masa-masa yang pengen nangis karena kangennya bukan main. Dan waktu berjalan aja sampai hari ini. Gue masih ingat semua tentang dia. Tapi gue udah selesai sama perasaan itu 5 tahun yang lalu. Nggak terasa aja udah 5 tahun move on dan 4 tahun lebih menjalin hubungan dengan orang yang gue kenal 4 tahun lalu. Gue nggak pernah nyangka sama diri sendiri kalau gue bisa melewati masa-masa menyelesaikan perasaan itu. Dan bisa jatuh cinta lagi dengan orang yang saat ini selalu gue semogakan menjadi teman hidup selamanya. Ya, dari pengalaman move on ini emang kita bisa belajar dan menemukan banyak hal. Menemukan diri sendiri, apa yang sebenarnya kita mau. Yang bisa kita toleransi dari pasangan kita. Gimana seharusnya bersikap, dan kapan harus berhenti. Kita juga belajar memahami karakter orang, dan lebih selektif dalam menjatuhkan hati. Di masa lalu, I'm done. Mungkin sekian cerita kali ini. Thank you sudah mendengarkan.